kalau kita lihat dari seluruh dunia, ya memang kita ada krisis kesehatan yang gede banget. Tadi lu bilangnya problem kesehatan. Betul. Itu kan lebih immediate, bisa dirasain gitu ya. Emang data apa sih yang lu tahu? Coach kasih solusi. Coach Rene Suhardono. Makasih ya. Udah Oi. dapat penuh banget lo, Der. Makasih. Walaupun kenapa tinggi-tinggi gini ya boxnya. Dan Iya. samping gue juga tinggi lagi. Wadah. Susah banget. Dia ini nggak sekedar tinggi secara perawakan, tapi secara ide juga tinggi dia. Tapi ngomong-ngomong Wah, main dahsyat. kita pakai bahasa Indonesia nih. Dia punya Oh ya, sorry. punya gimana kalau ngeliat dari penampakannya kan paham nggak ya? kira-kira? Coba gitu. What's your name? Peter, Oh, Peter. Okay. Where you from? aku dari Polandia. Oh, Jija. Tapi memang lahirnya di daerah Kebayoran Lama. Udah ngelotok ternyata ya. Saya mau pikirin tadi ya, waduh grammar gue kalau berantakan selesai nih gue nih. Kita kan anak vocabulary kan. Gue paham lo, makanya kalaupun gue bawa bule bro, Ah. yang kira-kira bisa nyambung. Iya, Bisa iya, nyambung iya, sama iya. obrolan kita. Iya, Udah iya. Betawi lah dia. Casingnya mungkin- aja, casing. Iya makanya gimana? Mungkin aksennya diganti aja. Ini bagus tuh. Ngomongnya kayak gini aja. Kayaknya lebih laku kalau kayak gitu. Itu justru susah banget untuk gue. Anak Jackson loh, Peter. Dahsyat ini. Jadi Gimana? Lu bawa seseorang yang memang katanya bisa benahin Jakarta jadi bebas polutan. Gimana sih maksudnya? cuman Gua mau karena tahu. lama banget responnya dari Indonesia, dari Jakarta, dia duluan buka di Doha jadinya. Ya gitu. Makanya amat. serunya tuh begini, kawan lama Yoter nih, kawan lama Peter Yoter, Hmm. kawan lama, terus ketemu lagi, nyambung lagi beberapa waktu lalu. Kita lagi ada urusan di satu bisnis juga. Tapi kali ini gue pengen ngajak dia, ada 3 objektif sih. Nomor Oke. 1, dia cerita inisiatif kerennya, namanya Nafas. Nafas, Ya. mantap. Oke. Terus nomor 2, nanti kalau sempet lu juga bisa kulik-kulik dikit cerita hidup dia yang seru banget. Ya kan? Oh, Kenapa kok bisa ada bule Polandia, men? Bukan negara, bukan Inggris, bukan Amerika, Polandia. Kalau lo Polandia. tahu Polandia di mana letaknya? tahu lah Eropa. Ya di mana? Barat, timur. Aduh, ya nggak apa lagi gua. Tangganya apa? Utaranya apa? Ya, pokoknya lu yang ngebalikin bendera gua lah pokoknya. Ya benar-benar. Ya, yang baliknya yang mana? Oh iya benar juga ya, Iya, dari bener putih juga. Jangan merah kita bisa merah kebalik putih ya. juga ya. Iya kan? Iya. Sama nomor 3 menurut gue gini, karena Yoter kan, gue pikir dia mimpi juga pakai bahasa Indonesia sekarang ya. Jadi dia ngerti psyche itu apa ya? Cara berpikir, tabiatnya orang Indonesia gimana? Dan kalau ada apa ya, pembekalan buat anak-anak Indonesia kalau ingin berkiprah di mancanegara tuh kayak gimana sih? gitu ya. Oke. Atau paling nggak kalaupun di sini juga ada kok yang bisa lo pelajarin. Kan pada hashtag kabur aja Dulu. kan. Iya. Nah, kabur aja dulu tuh ngapain, dan pas kalau lo lagi di sini tuh ngapain gitu. Dan kita bisa belajar banyak. Oke, Kurang ini lebih kan itu sih. sesuai dengan memang yang dijalankan ya bisnisnya gitu kan. Peter Yoter gitu ya. Panggilannya berarti Peter ya. Peter. Lo lebih Peter seneng aja. Yoter sih. Ya, Lebih Peter asik lah. ya kalau Peter bisa, banyak. bisa Mas Bro juga. Iya, Bro Peter Bro gitu Peter, kan. ya. Kalau Mas Bro happy nanti. Pokoknya kan dia ini ngediriin satu startup lah atau mungkin Betul. ya usaha lah ya. Ya. Ada hubungan sama nafas. Nafas yang dimaksud adalah menghirup udara gitu berarti kan? Betul. Nafas. Nah, coba mungkin ngecek dulu gimana tolak ukurnya bahwa di ruangan podcast kasih solusi yang tempat ngumpulnya para pengusaha dan pejabat ini. Bisa Memang diukur nggak? pejabat rezim. Bisa dong di sini. Coba ini Sekarang alatnya nih. Di Sekarang sini lebih ada bersih, kan udah gak ada pejabat. Maksud Anda kalau pejabat duduk pasti kotor gitu? Enggak, kan udaranya banyak. Oh iya. Coba. Ini katanya campurannya dari Pertamax Iya. apa Pertalite? Wah. Enggak, bukan ya. Ini yang Coba. green ya. Green ya, Iya. coba. Jadi ini adalah alat pengukur udara dalam ruangan. Ini namanya AirTest yang kita bikin di memang produksinya di Indonesia. Indonesia. Ini betul. local produce. Betul. Wow. Jadi desainnya kita bikin sendiri dan semua hardware, software, engineers-nya dari Indonesia. Kita akhirnya pakai pabrik di Indonesia. Karena di saat itu kita secara official nafasnya bangun Januari 2020. Dan memang Pas banget COVID ya. iya, Maret 2020 semua bordernya udah tutup. Jadi manufacturing di China itu susah banget, apalagi produk baru seperti ini yang IP-nya Wow. dari Indonesia. Kita nggak mau kirim file ke situ. Nanti di Alibaba langsung ada 70.000 dua. beberapa versi. Ya. Iya, Jadi iya. kita akhirnya
bikinnya di Indonesia, pabriknya di sekitar Jabodetabek. Wih, ini Bang Menteri Teguh Rifki, Ekonomi Kreatif, sama Ibu Wamen Airin Umar, Wamen Ekraf, Ekonomi Kreatif. Ini cocok loh, karena memang ini ternyata memajukan tenaga kerja di Indonesia, dibuatnya di Indonesia, dan bahkan ini industri yang kreatif menurut saya bisa ngecek suhu ruangan, dia ketahuan polutan atau mungkin banyak polusinya apa enggak gitu. Ini 9 nih apa Yoter? 9 artinya Bagus dong, kalau bagus, ngeliatnya. bagus. Iya. Oh. Kalau kita lihat di apa yang kita mengukur ini, kita mengukur PM 2.5, particulate matter 2,5, kayak debu kecil banget. Oke. Dan kenapa PM 2.5 itu nggak bagus, karena berbahaya kepada Paru-paru. paru-paru kita. Jadi setiap kali kita bernafas di udara ada konsentrasi PM 2.5 ini yang memang masuk ke dalam paru-paru, dan karena kecil banget bisa masuk ke dalam saluran darah. Dan kalau sudah masuk ke dalam saluran darah itu menjadi oxidative stress, oxidative inflammation, dan memang ada banyak masalah yang kesehatan terkait dengan ini. Jadi memang paling penting menurut World Health Organization adalah untuk kita mengurangi paparan dan mengurangi konsumsi PM 2.5 sebanyak mungkin. Kok dia turun Yoter? Karena ini secara Tadi kontinu. sempat 10, 9, 8, Iya. 7. Oke, berarti semakin kecil angkanya, ini Semakin teman-teman baik. lihat nggak sih? Ini boleh Iya. gua angkat. Boleh. Ini wireless. Wah. Oh, berarti angkat ya? Iya, bisa. Wih, keren. Hmm. Oke, ini diangkat. Nih teman-teman kelihatan nggak? Wah, Ini- sekarang gantinya ke CO2. Kok Nah, bisa? Oh, karena itu kepencet ya? kepencet. Ya. Ah, Tuh. itu. AQI good. Oke, ini PM 2.5 ya. Betul. Nah, ini kalau kelihatan dari situ, ya kelihatan ya. Ini kalau semakin kecil angkanya semakin Dan hijau itu artinya baik, Bagus. ya? Karena kan Iya. ada kuning, ada merahnya. Betul. ruangan ini bagus berarti ya. Sekarang bagus, tapi memang di Nggak ada luar pejabat, bagus. Bagus. di luar ruangan memang bagus sekarang. Jadi Oh, bersih berarti nih. bersih. Oh, silakan KPK kalau mau masuk. Iya. Wih, silakan dicek. Cari pejabat. Terus Iya. abis itu? Jadi memang yang penting banget itu di dalam ruangan kita ada monitor seperti ini, kita bisa lihat kondisinya bagus atau enggak. Dan ya memang kalau tidak bagus, kita bisa menjalankan intervensi. Oke, Iya. ini yang dideteksi atau mungkin kena sensornya ini berarti untuk yang debu. Ini untuk yang debu. Debu, di ya. di dalam air test juga ada sensor CO2. Nah, sekarang kita tes nih. Kan Ya, debunya kan tadi ya alhamdulillah bersih. betul. Berarti sekarang kita lihat belum tentu pada CO2 atau karbon dioksida yang dikeluarkan karena memang ini Betul. kedap suara nih. Betul. Kedap, ketutup apa segala macam kan Perputaran semua kurang. perputaran karbon dioksida kan mulut kan congor ngomong mulu nih. Iya. Iya. Ya kan coba ya kita cek. Ini pencetnya gini ya Yang guys ya kalau hijau mau mencet ya sini saya ajarin. Iya. Nah, itu Oh, merah CO2-nya 2700 itu nggak bahaya lah, tapi nggak bagus di dalam jangka waktu yang panjang. Jadi memang podcast berjam-jaman itu CO2-nya penting bisa tuh. naik-naik lagi ya. Ya udah kita diem aja kali ya mulai sekarang ya. Jangan nafas. Jangan napas mati. Pak. Oke, terus ada apa lagi ngecek ya? Kalau yang tadi yang ada suhunya, ada kelembabannya juga di situ. AQI apa? AQI itu Air Quality Index. Jadi dari PM 2.5 itu adalah kayak raw measurement gitu. Right? Jadi debunya berapa? Ini adalah indeks kita pakai US EPA Index dari Amerika. Yang paling border yang bagus kadang-kadang kalau gue suka lihat kan ada di aplikasi nafas ataupun ada di yang lain gitu ya. Jakarta belakangan kan bagus ya, hijau ya. Sekarang iya. Sekarang kuning kalau nggak salah 60-an, 55 gitu Iya, kan. jadi kalau dilihat di aplikasi nafas ini datanya dari luar ruangan. Oh, Jadi kuning ya? luar ruangan sekarang Mayoritas. kuning. Dan pas kalau tadi aku on the way ke sini ya memang sebentar lagi mau hujan, jadi anginnya sudah naik. Dan memang sekarang ini kita masuk ke dalam musim ini musim hujan ya. Di dalam musim hujan memang Lebih ada baik. lebih banyak kondisi meteorologik yang Yoter sempat bilang katanya seburuk-buruknya Jakarta masih nggak seberapa dibandingin kayak kota-kota di India, boleh cerita nggak? Oh iya betul. Jadi bukan cuma di India, di Timur Tengah justru polusinya tinggi juga, lebih tinggi dari Jakarta. Karena apa? Banyak gurun. Angin. Ada Anginnya itu, kurang. ada construction, di situ ada banyak oil refineries, ada banyak mobil, ada angin yang ngebawa debu dari saharnya. Jadi ya memang ada banyak faktor. Tapi yang paling parahnya itu di India.
yang berkali-kali lipat di atas Kita tuh paling Jakarta dan buruk seingat Indonesia. gue sempat hampir ungu ya, merah yang pekat Iya. banget. Jadi Itu di- sekitar 200. Di mana? Jakarta. Iya. Jakarta Jakarta sampai bisa. 190 tuh sempet. Oh, yang Gua sempat ingat. rame waktu polutan kita pernah bahas juga Iya, ya? yang rame banget Iya, kan iya, waktu iya, itu kan. iya. Heeh. Tapi katanya di India berapa ya, Tor? Oh, di India bisa di atas 1.000. Gila nggak? Iya. Itu tuh dari perusahaan-perusahaan atau oknum-oknum yang buang limbah sembarangan. Kalau kita ngomong polutan apa gimana sih? Ya, masalah polusi udara itu seperti kayak apa namanya? Mungkin aku Elusif ya? pakai analogi gado-gado ya. Wah. Ya, sumbernya banyak. Seperti ingredients gado-gadonya banyak. Iya. Tapi kalau semuanya Campur aduk. diaduk, ya memang susah tahu ini datangnya dari mana. Right? Nah, it's a good expression. Itu. Menarik tuh oke. ekspresi. Jadi memang dan polusi udara di luar ruangan memang sesuatu yang seasonal juga. Seasonalnya karena dua hal. Yang pertama itu memang di waktu-waktu tertentu jumlah sumbernya bisa lebih banyak. Nah, Jumlah sumbernya bisa Iya. lebih banyak. jadi di sekitar Jabodetabek memang kita Ada melihat pabrik. ada 5 jenis sumber yang ada. Itu yang pertama memang transportasi ya. Dan ini bukan cuman mobil sama motor, tapi pelabuhan dan logistik dan hal-hal seperti itu. Yang Iya. truk-truk tronton itu kan. Iya. Yang kedua itu ada industri. Oke. Dan di sekitar Jakarta itu memang ada lebih dari 10 pabrik semen, ada lebih dari 1.000 Cibitung, industri. banyak banget Iya, kan. betul. Parung Panjang, Cibitung, Cikarang, Tangerang, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu memang sumber energi. Yes, Oke. memang PLTU pengaruh. Ya. Sama ada beberapa sumber energi yang lain. Nah, di luar PLTU memang banyak pabrik pakai batu bara untuk boiler di pabriknya sendiri. Dan itu belum Oke. ada yang banyak yang suka bahas. Yang keempat itu bakar lahan. Setelah panen, memang petani bakar itunya Iya. biar bikin fertilizer untuk Bisa buat banyak lagi ya? betul. Cara yang mereka paham itu ya kayaknya. Betul. Dan betul. itu efeknya jelek sekali ya. Untuk udara iya. Hmm. Dan yang kelima adalah bakar sampah. Dan itu ada bakar sampah sembarangan oleh masyarakat sampai bakar sampah industrial yang bisa terjadi. Notabene Indonesia itu importer sampah plastik terbesar di dunia. Termasuk bakar ban di depan gedung DPR. Oh, itu memang polusi udara. Iya, Ya cuma nanya coach, maksudnya kan lagi rame kemarin RUU TNI itu kan. iya, iya. Pemicunya soalnya kekotoran moral kan. Jadi memang ada lima sumber seperti jenis sumber seperti itu dan ya tergantung misalnya lagi waktu panen ya memang sumber yang bakar lahan bakal naik. Tapi Yoter menarik deh ide. Maksudnya Yoter kan dulu bantuin anak brand lah yang gue tahu ya. Iya. Ya kan Iya. dia anak brand bantuin Danone, lo kemana aja sih? Oh wow. Terus sempat bantuin Coca-Cola. Nadim di Gojek, Coca-Cola kan. Iya. Terus tiba-tiba ini gue denger gitu, kenapa sih? Ada apa sih? Jadi aku Ini bisnis lo sendiri kan? iya, Jadi betul, maksudnya lo nggak betul. lagi bantuin orang, tapi this is Tidak, your tidak. thing kan? Kita- Lo co-foundernya gitu. Iya, ya? co-founder. Jadi Berdua ya? kita berdua. Oke. Ya, kita berdua. Jadi mulainya dari pertama kali Keren. saya masuk ke Gojek. Sebelumnya aku advertising sama marketing. Pertama kali aku masuk Gojek itu pertama kali aku bisa mencium apa itu startup. Nah, jadi ada problem, ada masalah yang gede. Memang kita membentuk bisnis. Kita coba membangun sesuatu yang belum pernah ada inovasi dan lain-lain. Tapi pas aku masuk Gojek, aku bukan foundernya, right? Jadi setelah Lo nggak minta sudah dijadiin founder sama Nadim? ya sudah ngelihat caranya memang mau bikin sendiri. Oke. Dan Cari ya, lagi Cuma kan mencari. bisnis modelnya kan beda. beda. Tapi yang bikin saya tertarik antara ini adalah memang menurut saya dalam 10-20 tahun ke depan bisnis yang terkait dengan masalah iklim memang Betul. bakal jadi lebih penting untuk keselamatan dunia kita. Oke. Dari sisi bukan hanya dari sisi lingkungan tapi dari sisi kesehatan. Kalau kita lihat dari seluruh dunia, ya memang kita ada krisis kesehatan yang gede banget. Iya. Jumlah orang yang sakit itu naik.
diabetes naik, obesitas naik. Gue perhatikan lo nggak nyebut krisis iklim lagi ya, tapi krisis kesehatan nih. Betul. Karena memang polusi udara itu Tapi emang memang bener sih. masalah. Soalnya kalau Kesehatan. iklim kan banyak orang yang denial ya, maksudnya enggak, what iklim apa nih cerah hari ini Iya, gitu iya, kan. iya. Ini nggak masalah. Bahkan Betul. Papa Trump kan juga bilang apa kita balik aja ke fossil fuel, nggak ada tuh yang namanya global warming kan. Betul. Dan datanya tuh kayak kita ya remah-remah momogi, rakyat publik kan bingung. Nih jadi yang bener apa sih gitu, cuman Iya. kerasa Iya. aja. Zaman gue muda dulu kayaknya buka pintu masih buka jendela tuh masih seger gitu kan. Sekarang cari penyakit kan kalau buka jendela kagak lihat, Itu kagak yang lihat kan. terjadi. Cuma akhirnya di rumah gue tuh di kamar tuh AC terus. AC mulu 24 Iya. jam sama bini gue. Nah, harus maksudnya- ada pembersihnya. Betul. Ah. Harus ada monitor Ta- udara yang Tapi balik ke seperti sini, tadi lu bilangnya problem kesehatan. Betul. Itu kan lebih immediate bisa dirasain gitu ya. Emang data apa sih yang lu tahu? Oh, Ini banyak. Ada, ini. coba. Banyak banget. Iya dong, kita harus Eh, clear dong. Ini nggak boleh iya. nggak boleh tanpa data nih. Betul. Eh. Nah, memang dari World Health Organization itu udah jelas bahwa PM 2.5 itu menjadi kontributor kepada burden to disease yang paling gede di seluruh dunia. Jadi akibat polusi udara sekitar 8 sampai 10 juta orang meninggal per tahun. Dan 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta. Disebabkan per tahun. oleh polusi udara ya. Gara-gara polusi udara. Polusi iya. udara ya. Nah. Dan memang dampaknya kepada ekonomi global itu sekitar 6 triliun dolar per tahun kerugian. Oh, ngaruhnya ke ekonomi ya? Ngaruhnya ke ekonomi. Karena Oh, orang Orang sakit sakit kan nggak bisa kerja. nggak bisa kerja, harus Right. diurus. Yang dikeluarin duitnya Wah, gede. Ini Apalagi- pemerintah kita harus tahu nih adanya nafas ini nih. Ya, apalagi dampaknya kepada sistem kesehatan. Right. Di Indonesia dari 10 penyakit yang paling berdampak kepada BPJS itu polusi udara terkait dengan 7 dari 10. Oh, dominan Ada- banget ya. Ada koneksinya ya. Paru-paru, Betul. jantung. Paru-paru, jantung, stroke, Heeh. COPD, COPD tuh. chronic obstructive pulmonary disorder. Jadi Oke. itu memang masalah jantung yang udah kritis. Iya. Itu Ada karena kualitas udara yang mereka hirup. itu memang ada bukan cause-nya tapi korelasinya ada di Oke. situ, right? Jadi memang drastis banget kepada kesehatan. Nah, ini aku mau kasih lihat sebelum kita masuk kepada kesehatan. Dari nafasnya sendiri kita sudah menjalankan sekitar 1.000 diagnostik kualitas udara dalam ruangan. Di sekolah, di gym, di rumah, di kantor, di Jakarta, di Doha, sama di Abu Dhabi. Sekarang di Dubai juga. Dan memang ini di sini kita bisa lihat kalau luar ruangannya 66, dalam ruangannya nggak jauh beda. Kok Dan gitu? healthy-nya itu di 12. Kenapa? Karena memang PM Kecuali punya purifier tentunya. betul, kecuali punya purifier atau bekerja di gedung yang filtrasinya sudah tinggi. Bagus. Kan ketutup, bro. Dari luar sama dalam masih sama? Nah, Outdoor sama indoor? betul. Ini ada dua explanation di situ. Yang pertama, kebayang nggak PM 2.5 itu sekecil bisa masuk ke saluran darah. Nah, jadi jadi kalau pintu aja kalau di bawah sip pintu bisa memang ya? bisa masuk. Right? oh. Atau lewat ventilasi di dalam gedung yang gede yang kalau filtrasinya tidak terpasang karena di Indonesia tidak ada regulasi untuk filtrasi di dalam gedung kantor. Udara yang masuk. Udara yang Jadi yang cuma dari dingin luar tapi ruangan kotor masuk ya? ke dalam dan kotor. Dingin tapi kotor, bro. betul. Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahahaan startup tuh yang ngincernya yang ada balkonnya biasanya kalau kantor-kantor gedung-gedung gede itu tuh. Iya. Dan balkonnya tuh Belum lagi dipakai ngerokok, betul. lengkap lagi. Baru mau ngomong gua. Jadi balkonnya dipakai buat 24 jam orang ngerokok di situ. Jadi buka udara gini terus nambah lagi masuk gitu ya. Iya, Kebuka mulu kena- jadinya. Kena 2 kali. Iya, jadi memang kalau PM 2.5 bisa masuk ke dalam paru-paru kita ya, memang bisa masuk lewat jendela, lewat pintu, lewat ada bocornya di plafon gimana. Dan kenapa kita nggak sadar karena ya memang nyaman di dalam. Right? Oh, dingin. Dingin, nggak kena matahari, nggak Iya, berisik. Jadi belum tentu asap yang jelek ya, karena bisa aja di asap kan emang kita nggak tahan gitu. Tapi Iya. kalau di dalam ruangan kayak begini kan kita Iya. nyaman-nyaman aja. Kalau nggak ada si alat ini kan kita kagak tahu ya Iya, udaranya Iya, kayak gimana. Iya betul, kayak tadi kan karbon dioksida ya, CO2-nya Iya, tuh ini naik lagi nih. naik Kita lagi. ngobrol tadi kan Iya. 2000-an ya. Wih. Kita ngomong nih terus 3000-an. Iya. Ini kalau udah nyampe 5.000 kita buka pintu aja sebentar. Heeh. Oh, oke. Itu namanya ventilasi. Right? Jadi untuk CO2 memang tidak ada alat
secara konsumen yang for public consumption yang bisa membersih CO2. Pakai oksigen gitu? Itu enggak ngefek juga? Enggak. Hmm. Apa namanya? Ada alatnya yang dipasang di kapal selam. Karena di kapal selam ya memang Enggak sih, kita kayaknya enggak segitunya juga. Mahal juga Itu kan kayaknya. buat di bawah laut, Peter. Betul. Iya, di sini kan Soalnya kalau di kapal selam Ngapain? buka jendelanya dulu. Iya. Oh, nggak Bisa mungkin dong. deh, nggak Iya. bisa ya. Nah, Oke, kalau lanjut. kalau Jakarta tinggi juga ya berarti ya, mirip-mirip sama Doha sama Abu Dhabi ya. ini pas outdoornya 66. Tahun lalu Jakarta rata-ratanya sekitar 40 PM 2.5-nya. Nah, World Health Organization guideline-nya 5. Jadi 40 itu 8 kali lipat di atas guideline World Health Organization. Gue nanya deh, kenapa di Menteng kok malah lebih tinggi ya di dalam schoolnya? Karena memang ini adalah masalah yang menarik. Kadang-kadang di dalam ruangannya lebih tinggi karena di luar memang ada angin. Jadi misalnya di luarnya Udah bergerak udaranya di sini stay. udaranya di sini stay. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau kita dari masa pandemi lah, Agustus 2020 sampai November 2023, dan memang nggak ada bukti bahwa di saat pandemi kualitas udaranya membaik. Enggak juga. Lah kan disuruh PPKM. Ini PPKM di sini. PPKM-nya 2021 yang ini. Ini PPKM. Oh Kan iya, yang iya, namanya iya. Oh iya. yang namanya ini jalan terus, Bro. Iya. Yang namanya PLTU, yang namanya Aduh, iya semua. lagi. Bentar, ini indikasinya apa nih? Ini biar datanya Itu kuat dulu nih. PM25 tuh. Bukan, maksudnya ini alat pakai apa alatnya? Ini kita pakai alat yang di luar ruangan, dan alatnya kita pakai dari Uni Eropa yang di luar ruangan. Jadi bukan kita yang bikin, ada kita dapat dari vendor dan pasang sekarang di lebih dari 200 titik di 25 kota di Indonesia. Jadi ada Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Jogja, Malang, Semarang, Bali, Manado, Makassar sudah ada, Sumatera sudah ada juga. Sementara pedoman tahunan WHO-nya aja Itu 5. 5 ya. Dan baku mutu tahunan Indonesia itu 15. Yang Jadi Paling tinggi berarti kita 100 berapa tuh? ada satu hal tambahan. Can we go next? Coba. Ini bulan Oktober 2023. Yang suka ngebully Jakarta sebagai kota terpolusi di Indonesia, ya coba kita lihat Tangerang Selatan yang sudah berkali-kali jadi juara. Gila, Bandung Sama busuk Bandung. banget ya. Iya, ini Hah? Padahal kan Oktober Bandung dingin 2023. banget. Iya, idaman hari tua kita semua pengennya tinggal di Bandung gitu loh. Gue Magelang sih. Gue Bandung lagi, rindang-rindang gitu. Lu Bandung- Magelang? Ya Magelang juga asik juga sih. Bandung geografinya kayak cekungan. Jadi polusinya Stick ya? masuk nggak bisa Stay ya? keluar. Oh gitu. Iya. Dan sekitar Bandung ada pabrik-pabrik juga kan. Simo tuh pindah tau gak ke Bandung. Mau sidik Mau tau sidik gak tahu. sih? Kenapa? Terus dia gak lihat ini. Enggak, belum. Dia pengen Oh, kabur udah dari ke- polusi. Ke Bandung dia? Dia di Bandung. Ah. Mesti mau ngeliat nih. Jadi itu ada satu kesalahpahaman. Wah, adem, nyaman, artinya udaranya seger. Iya. Tapi ternyata tidak. Ah gila ini sih. Iya. Kadang-kadang susah banget untuk mikirin, wah ini merahnya artinya apa, ini angkanya arti apa. Ini rokok nih, dengerin nih. Jadi, Yang ngerokok masih iya, nih. Iya, betul. Kalau kita menghirup udara yang PM 2.5-nya 22 selama 24 jam, itu seperti ngerokok satu batang. What? Betul. Jadi kalau rata-rata Tanpa lu harus ngerokok, tapi efeknya gitu ya. pasif, kita semua menjadi perokok Bego. pasif. Aduh ya Allah. Tanpa harus duduk di sekitar perokok, tanpa harus masuk ke dalam ruangan yang ada perokok. Kita memang perokok pasif. Banyak kan kasus kita denger ya, keluarganya nggak ada yang ngerokok. Di sekitar dia Kena- juga gue pasti kena kanker iya, paru-paru. iya kan, gue nggak kena gue dipastikan nggak kena rokok pasif ya. Iya. Ya perokok pasif gitu. Tiba-tiba cancer paru-paru. Kemarin kita pernah ngobrol sama salah satu dokter paru, Dokter Jaka dari Rumah Sakit Iya. Kanker Darmais. Tahu Jaka Iya, Pradipta ya? betul. Iya, iya. Dan dia sebut justru jumlah kasus kanker paru di dalam kelompok yang tidak perokok sama sekali itu naik. Sama ada kasus yang terjadi untuk orang yang lebih muda. Jadi yang kasus yang paling muda itu belasan tahun orang udah kena kanker paru tanpa ngerokok. Dan ini adalah salah satu. Ini jelasin deh, maksudnya pakai lu ngerokok 107 di Serpong tuh. Jadi Tangerang Selatan itu sekitar 60,
right? Itu di kalau Tangerang Selatannya di breakdown lagi, Oke. memang kita ada sensor-sensor tertentu di situ. Oke. Jadi Serpongnya itu yang sensor itu Next. di Oktober 2023 tinggalnya di Serpong dan menghirup udara di Serpong tanpa intervensi itu seperti ngerokok 107 batang Per hari, per bulan. Ya per hari Per ya kan itu. per bulan dan Per bulan juga 100 mah parah. 100 satu bagi paket 30 tuh berapa berarti sih? satu. Isinya berapa? 12, 16. Nggak paham gue. Ada yang 12, ada yang 20. Jadi itu Ya anggaplah kalau seperti- dibagi 30 aja. Berarti kan 100 bagi 30 tiga hari ya. Satu hari 3 batang kan? 3 batang, sekitar men. 3. Ini coba kita ini harus di charging dulu. Oh, oke Ya, oke. Sorry. Oh, Jadi oke. jadi seperti itu. So kalau dikali nomor bulan yang ada, ini di kota-kota seperti ini memang bisa hampir 1000 batang rokok. Hanya dengan tinggal Tuh, di lihat. situ. Ini daerah kita nih, Peter. Semanan. Nomor 7 Jakarta Barat kan? Iya, betul. Semanan, pokoknya kan Iya. Kembangan Selatan nih, Jakbar lah dekat-dekat kita Iya, nih. Iya. Ini sekarang nih di kisaran kantor Kasih Solusi. Saya tadinya berharap masuk ke Jakarta, kalau kita ngomong Jabodetabek tuh Jakarta jangan Jakbar dulu lah, please Iya. gitu ya. Saya berharapnya begitu, coach. Ya kan masih ada Jakarta yang lain lah. Tolonglah selatan Kena kayak utara langsung kayak ya, kena. utara kayak dekat-dekat pelabuhan sono, langsung Jakbar loh Jakarta pertamanya. Nah, Tuh, hal yang 96. hal yang menarik dengan Jakarta Utara adalah Gila. mungkin sumber polusinya banyak di situ, tapi karena sering kena angin laut, ya memang nggak kerasa jadi di situ. ketolong Bisa ya? ke bawah. Oh ya betul. Tinggal pinggir laut tuh ada Pinter untungnya yang tinggal juga di ya. pick Iya. tuh. Iya ya. Nah ini ada salah satu mindsetnya kita dari Nafas ya. Kalau kita lihat secara kesehatan, kesehatan itu harus di breakdown secara keseluruhan. Apa yang kita ada kontrol sebagai pribadi, genetik sama usia nggak ada, we have no control, right? Oke, ya gimana ya kan? Betul, nggak bisa, right? Tapi Marahin bokap lo. Terus tapi memang kita bisa kontrol apa yang kita makan sama minum, right? Ya. Minumnya bisa air putih atau minuman bergula, bisa. Kita ada pilihan. ya. Berapa banyak kita olahraga, ada pilihan, right? Mau cuma duduk di kantor atau mau olahraga dan mau aktif, bisa ada pilihan. Oke. Yang ketiga, berapa kita tidur, right? Jangan doom scrolling, kita bisa kan tidur lebih lama. Yang keempat, ini how you manage stress, artinya social situations. Kita ada pilihan. Ada relationship yang toxic, ya memang itu bisa dipotong. Right? dalam Ada banget. pilihannya. Ngeliatnya kayak ini boleh nggak? Ngeliat Iya. ke kamera di sana. Relationship yang toxic dipotong. Nah, tuh dengerin Iya. tuh. Betul. Dari bule tuh yang Iya. ngomong langsung. Iya, Iya. itu bukan polusi udara, itu polusi pasangan ya. Ya. Dan yang terakhir itu lingkungan. Nah, lingkungan dari sisi apa yang kita menghirup, right? Jadi seperti kita mengkonsumsi makanan dan seperti kita mengkonsumsi minuman, Oke. memang kita mengkonsumsi udara juga. Jadi dengan 5 hal yang ini kita bisa memang mendorong kesehatan yang lebih bagus. Dampaknya kesehatan dari PM 2.5. Kalau teman-teman mau buka Google Scholar nge-type PM 2.5 and health, itu artikelnya ratusan ribu artikel. Dan di Nafas kita panggil PM 2.5. Ini bukan opini ya. Ini bukan scientific. Ini scientific. Scientific ya. Ya ada semua, ada ilmiahnya. Ya kan Dan- kalau opini kan Dan gue baru tahu lagi 35 opini ini tahun nggak gue hidup beda gitu kan. PM 2.5 ini apa itu gue baru tahu loh, ada Iya. makhluk namanya Lo itu. anak ada berapa? 4. Tinggal di daerah mana? Cibubur. Cibubur Masuknya gimana tuh? Bekasi Depok situlah kalau secara KTP. Tuh Bogor. mendingan di rumah tuh harus pasang loh, Der. Iya, makanya. ASI aja ternyata nggak cukup kan di Enggak, sini. Iya, iya, iya. Dan anak lu masih tumbuh loh. Itu yang paling Dan kita krusial. dan kita lihat di sini dari kita selalu panggil polusi udara sebagai life cycle problem. Artinya dari ibu baru hamil itu masalahnya mulai dari situ. Menghirup PM 2.5 yang tinggi itu berdampak kepada low birth weight. Low birth weight itu artinya stunting. Itu sudah banyak banget ilmu Aduh, tentang iya itu. Jadi stunting bukan cuma nutrisi doang. Bukan ya? cuma nutrisi doang, itu kesehatan secara keseluruhan yang kita tadi lihat. Jadi bukan cuma nutrisi, tapi ya berapa kita bergerak, right? Berapa kita tidur, dan memang kualitas udara yang Lo kok ada. ya nggak sih? Ada satu statistik dari Cina, di mana mereka mengukur bahwa selama beberapa tahun
jumlah aku lupa bahasa Indonesianya apa, miscarriage di China naik karena polusi udaranya naik. Jadi memang Keguguran, sampai miscarriage keguguran, tuh. iya Karena betul. keguguran ya. Iya. Oke. Nah balik lagi kepada life cycle ini. Setelah anaknya lahir, umurnya baru lahir sampai 5 tahun itu paling penting untuk pertumbuhan anak. Dan memang anak kecil itu masuk ke dalam kelompok sensitif kepada paparan polusi udara karena tubuhnya lagi bertumbuh, dan ini masuk kepada sistem neurologik, kepada perkembangan otak, semuanya Oke. terkena. Apalagi sekarang kita ada banyak yang ngobrolin mental health issues, ADHD dan hal-hal seperti Jangan itu. lupa ngobrolin yang satu lagi. Jadi selain makan siang bergizi gratis, yang juga harus dicanangkan air bersih, udara bersih gratis. ya. Iya. Susah sekarang Iya. nyarinya ya. Jadi ya memang harus ada banyak hal yang dilakukan karena polusi udara itu masalah sistemik. Ini nggak ada kayak Thanos yang kayak gini yang Beres udaranya beres, nggak bisa. Di China memang Itu setelah gila sih, hebat mereka ya. setelah mereka ada decision-nya, mereka bikin kan di China ada 5-year plan-nya, right? Jadi mereka masuk ke dalam 5-year plan-nya satu plan yang namanya The War on Pollution. Itu memang panggilnya begitu, The War on Pollution. Dan setelah itu dimasukin ke dalam 5-year plan, itu di dalam 7-10 tahun itu polusi udara di Beijing turun hampir lihat 60%. udara Beijing. Iya. Beijing sebelum sesudah gitu. Ada datanya nggak? Before after. Bisa Ada datanya? kelihatan banget. Coba Beijing kita- before iya. after. Beijing Itu kelihatan banget. Mereka kan ada Olimpik ya waktu itu. Iya. Jadi memang ada faktor pendorong gitu. Nah, tuh lihat iya, tuh. bisa sampai seperti ini. Ya, Cina apakah udah maju banget. apakah mereka solusinya sudah tepat? Enggak, memang masih banyak, tapi dari sisi polusi udaranya Kelihatan karena banget. ada plan-nya dan plan-nya long term. Right? Ada kawan-kawan di Moya baru pergi ke Cina. Jadi mereka datang ke satu tempat yang ada pembakarannya gitu. Pembakaran sampahnya. Oke. Terus mereka makan di tower di samping cerobong asapnya itu. Hah? Dan bersih. Kok tetap bersih? Jadi restoran itu sengaja dibuat untuk menunjukkan yang namanya cerobong yang mestinya kotor jadi sebersih itu. Cara mereka untuk nunjukin gini. Nih. Gila. Dan emang nggak Dan harus gua udah kota bersih harus nih, gitu. komandonya harus dari pemerintah. Ya. Nggak bisa. Jadi itu dari sisi planningnya memang kalau kita mau menuju Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya dari sisi nutrisi, tapi memang dari sisi keseluruhan. Ya. Dan Oke. balik lagi kita lihat di sini memang dampaknya itu bisa jangka waktu pendek, jangka waktu panjang. Ini di tahun 2023 kita Nafas kerjasama dengan Halodoc untuk bikin satu studi. Studinya begini, kita ambil data kualitas udara dari daerah tertentu dan kita matching datanya sama Yang pesen obat. telemedicine, konsultasi telemedicine mereka di daerah yang sama di waktu yang sama. Oke. Dan ternyata setiap kali PM 2.5 Correlated. naik 10, itu jumlah konsultasi naik 33% dalam jangka waktu 48 jam Gila. untuk gila. bronkitis, rhinitis, pneumonia, influenza, dan asma. Dan itu memang sampai bisa terukur time delay-nya dalam waktu 12 jam, 24 jam, 48 jam. Jadi kadang-kadang polusi udara kita ngomongin sebagai masalah, wah kita bakal Ya knalpot. kena kanker 20 tahun ke depan. Yeah. Enggak, No. dalam 12 jam bisa masuk itu ya. IGD juga. Nah, ini kan fakta yang udah gila banget ya menurut gue ya. Dan harus kurang apa lagi? Jelas banget. Nah makanya ini kan Iya kan? hadirnya Nafas nih untuk sensor lah bisa dibilang, ya kan? Dari sini solusinya gimana, Peter? Kita mau denger nih, maksudnya kan ini kan keresahan, terus teman-teman juga pasti nungguin nih. Iya. Nah kira-kira nih apa yang bisa kita harus lakukan gitu Iya. dari Nafas ini? Apakah memang Nafas juga ngeluarin produk juga untuk betul. memberantas para polutan tuh? Solusinya bukan kabur aja dulu ya. Wah, Kayak gini. ya, Seneng deh. ya, betul. Ini bukan solusinya. Ya memang ada dua, yang dari sisi sumber polusinya ya memang harus dibuatkan planning untuk setiap jenis sumber polusinya untuk
5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan mau diapain. Oke. Itu yang pertama. Nah, apa yang kita bisa lakukan secara pribadi ya memang kita bisa melindungi kesehatan kita sama kesehatan keluarga kita. Jadi yang pertama menangani lingkungan rumah. Jadi kalau mampu ya beli air purifier untuk ada di rumah. Kalau mampu cuman beli satu ya kamar tidur. Karena kalau aku nanya Derry biasanya di rumah berapa lama setiap hari? Di rumah. Di rumah. Gue pribadi 8 jam paling lo kan, segituan 10. deh. Iya, Kecuali karena akhir pekan ya. dari pagi 9.10 udah jalan. Iya. Balik maghrib itu berapa Iya. tuh? 10 ke jam 6 berapa sih? Ya 8 jam. 8 Ya jam. sisanya berarti 16 jaman atau Di luar. 10 lah. Iya. Di rumah dong. Iya. Jadi itu hampir 10 jam di rumah. setengah hari kita di situ. Iya. Karena kadang-kadang nggak terhitung jam kita tidur. Kita tidur 7-8 jam kan. Iya. Iya. Jadi kalau kamar tidurnya ditangani, memang Aman. sekitar 30% sampai 50% konsumsi PM 2.5 kita bisa ditangani. Right? Karena udara itu di daerah itu bisa bersih. Di rumah, di kantor, di tempat anak kita sekolah, apalagi sekolah TK atau PAUD, di situ Harus ada. udaranya harus bersih. Oh iya. Dan tempat-tempat berolahraga seperti gym. Ada nggak coba Peter tunjukin datanya mungkin yang rekaman kayak atau apa iya, gitu iya, yang di sekolah-sekolah, jadi maksudnya kita kebayang gitu, nggak Iya, cuma sekedar iya. grafis Oke. tapi naik turunnya seperti apa sih kondisi kalau di sekolah tuh aktivitasnya gitu. Coba next. Yang indoor berarti kan Ya, kita bahasnya. Nah, Ini adalah data dari Juli 2022 ya. Garis hitam itu polusi udara luar ruangan dan garis biru itu polusi udara dalam ruangan. kok sama ya? Sama, karena bocor lewat, Oh, lewat iya. pintu, lewat jendela. Malah kadang-kadang yang indoor lebih tinggi. Karena ya memang masuk ke dalam nggak bisa Nggak bisa keluar lagi. Iya, Sementara di luar udah ditiup angin. betul. Jadi PM 2.5 ini segitunya ya ternyata ya. Tuh. Bisa segitu. Dan ini sekolah TK, ini ada yang dalam ruangannya yang hampir 120. Itu seperti kalau ini tahan Kayak sehari, ngerokok udah. ini kayak ngerokok 5 batang Di dalam ruangan tuh ya. di dalam ruangan. Iya. Oke. Iya. Jadi ngeri memang sampai seperti ini datanya. Kalau kita lihat next, ini sekolah next yang next one ini sekolah internasional, right? Hah? Sama. Bisa seperti ini. Jadi yang merah tuh di dalam Yang merah itu classroomnya, di dalam, yang hitam itu Di luar ya? luar. sekolah Iya, internasional loh. betul. Dan itu good PM 2.5 harusnya itu rata-ratanya di bawah situ. Oke, kita Nyampe ngomong sekolah aja. internasional kan juga bukan ada air purifier. Mampu kan mereka. Iya kan ada harusnya. air purifier. Di TK Zio, Milo gitu, di anak gue yang pertama, kedua gitu kan, nanti yang ketiga juga sama lagi sekolahnya. Itu di kelasnya ada air purifier gitu. Nggak tahu itu dipakai apa nggak tahu itu. Betul. Nah, ngaruh apa gimana ya? itu masalahnya. Dari awal pas kita membangun nafas, itu rhetorical question kita adalah kenapa menghirup udara bersih di kota berpolusi itu repot dan mahal. Nah, repotnya gini, ada yang lupa nyala, right? Iya, ada nggak pernah yang dibersihin. ada yang nggak dibersihin, ada iya. plastik filternya yang nggak dicabut. Itu emang nggak ada jaminan sih. Saya cuma jemput anak saya di TK ngelihat, Yang oh penting ada. bendanya ada kan. Betul. Ada sih, Nah, cuma emang secara kayak, psikis cukup. kayaknya nggak nyala sih kayaknya. Jadi Kayaknya nggak tahu saya maaf kalau salah ya Pak Guru. Jadi adanya air purifier-nya itu false sense of security gitu. Karena ya kita nggak tahu itu nyala atau enggak. Dan pas kita bikin diagnostik di sekolah-sekolah seperti ini, memang kita masuk ke dalam sekolah yang bilang, no, aku sudah ada air purifier. Oke, kita lihat datanya. Si orang-orang di dalam kelasnya itu rajin nyalain atau enggak. Dan memang kelihatannya enggak. Kenapa? Karena ya guru kelas 15 pusing bocah yang urusannya. umurnya 3 tahun, memang mereka ada urusan yang lebih gede daripada nyalain air Oh, purifier. iya sih. Right? Iya sih. So memang iya, ini dari datanya seperti itu, dan dari nafasnya sendiri kita membentuk sesuatu yang namanya clean air zone. Ini adalah kayak langganan udara bersih untuk kantor, untuk rumah, untuk sekolah, untuk gym. Dimana ya daripada lo beli air purifier sendiri, coba ngurusin semuanya sendiri, kita melayankan semuanya. Jadi semua device-nya ada, datanya ada, reportnya ada, ganti filternya ada, maintenance-nya ada. Udah Jadi diurusin semuanya semua. diurusin. Wah enak tuh kayak punya
outsourcing gitu loh. Betul. Enak ya? Iya sih bener Udah sih. berfungsi di area mana aja di Sudah, Jakarta? kita di Jakarta sudah lebih dari 200 klien. Ada yang residential di rumah, Oh. ada yang Jakarta gedung mesti banyak banget ya. kantor. Iya. Ada, Ini buat teman-teman saya lagi nonton nih, asik nih. iya. Jadi Mereka bisa kemana kalau mau nanya ini, Bro? bisa ke Nafas IDN atau bisa DM saya. Semahal saya apa sih? ada. Semurah Tergantung apa, tergantung semahal dari apa? tempat, tapi mulainya sekitar 100-200 ribu per bulan, right? Wah, nggak mahal. Kontraknya rupiah, iya. Itu Ya, seluas apa? Itu misalnya kalau yoga studio kecil bisa sekecil itu, atau misalnya studio apartemen atau one bedroom apartment bisa sekecil itu. Rumah Derry itu dari pintu ke pintunya 2 hari jalan. Kayaknya gede banget sih. Gila. Nah, tapi memang Kata kita fokusnya kepada kabupaten. kontrak tahunan, jadi bisa 1 sampai 5 tahun, dan jasanya full, datanya dapat. Datanya dapat dan jaminannya dari situ, dari data. Data itu kita bisa pelajari jadinya ya. Betul. Kita harus ngapain? Ini kan Betul. kan yang jadi masalah kan kalau kita nggak pegang data kan ya kayak perusahaan aja deh. Kalau perusahaan mau ekspansi atau mau ngarah kemana aja kan kita butuh data jalan nih. Betul, Oh, betul. kita lagi kencengnya di sini nih. Betul. Oh, Jadi oke. datanya semua masuk ke dalam database, cloud database, Apartemen, dan dari rumah situ boleh ya, Bro ya? semuanya bisa. Gue jadi pengen nih. Gua juga. Sama Iya. bini gue. Iya. Seru nih. Anak gue 4 masih di bawah 7 tahun semua umurnya yang 4-4-nya. Dan memang dari nafasnya sendiri bukan cuman bikin air purifier kayak standing air purifier, juga ada yang bisa digantung. Yang kelihatannya kayak split AC, itu untuk tempat yang lebih gede. Dan memang ada yang bisa masuk ke dalam sistem ventilasi. Jadi di Indonesia kita sudah ada beberapa pilot dengan hotel, dengan gedung kantor segedung, dan di Timur Tengah kita sudah ngobrol sama bandara, kita sudah ngobrol sama gedung-gedung yang gede di situ. Ini gue pertanyaan berikutnya, kenapa Timur Tengah sih? Ya ini kita Iya, pakai keren logo. banget. Ya ini Iya, bukan iya, iya. bukan Harusnya Derry lebih cocok Asik, pakai ini. iya, iya. bukan Ramadan edition ini Iya, ya. iya. Kenapa Timur Tengah? Karena kalau kita lihat daerah top 20 ibu kota dengan polusi udara tertinggi, ibu kota ya, top 20, memang ada 3 atau 4 dari Timur Tengah yang masuk ke dalam top 10. Termasuk Doha, termasuk Abu Dhabi, termasuk Riyadh di Saudi. Jadi Nafas tuh udah ada di situ saat ini. Sejak bulan Desember 2024 memang ada Nafas Middle East LLC yang ada di Doha. Oh, jadi di Indonesia ada, terus di Di Timur Tengah ada. Timur Tengahnya ada. Keren. Iya, semuanya Iya, satu iya. perusahaan. Di negara-negara Timur Tengah pun juga pastinya kayak begini aja melek gitu loh ya. Karena mereka udah pengen ngejar kan dia lebih cepat tuh targetnya. Kita kan 2045, dia 2030 tuh. Iya, Saudi betul. Vision aja 2030. Jadi pengen dia ngebenahin ekonomi bangsa aja udah dari segala sisi itu termasuk Dan polusi ya. semua negara itu berkompetisi. Jadi kalau satu bikin 2030 ya yang lain bisa bikin 2030. Iya. Tapi di situ memang sudah ada banyak riset dan banyak kesadaran atas dampaknya polusi kepada masyarakat mereka. Jadi Oke. aku kasih satu figur juga. Di Qatar hampir 20% warga Qatar, bukan penduduk secara keseluruhan, tapi warganya Qatari itu kena asma. 20%. Gede Masif banget 20%. Masif. Masif ya. Jadi memang itu alasan kenapa kita panggil polusi udara sebagai masalah kesehatan, Kesehatan. bukan masalah lingkungan. Karena Dan bukan kesehatan yang tertunda kayak kanker atau apa Degeneratif. jantung. Ini benar-benar time lag-nya 12 jam tadi kan? di bulan Agustus 2023, Juli dan Agustus 2023 di Jabodetabek ada 200.000 anak yang kena masalah pernafasan gara-gara polusi udara. 200.000. Kenapa kasih solusi sama Nafas nggak bikin Kita bikin Kenapa sesuatu. sih? Boleh nanti kita Iya. meeting abis ini deh. Bisa Maksud dong. gue Bro, kenapa Peter. nggak lo bikin kumpulin aja dulu orang-orang ini, terutama pengusaha-pengusaha itu yang punya restoran, kan ini jadi bagian yang menarik, Iya. ya kan? Kan Nah, binaan dia banyak loh. Iya. Memang di aplikasi Nafas kita semua bisnis yang jadi clean air zone kita memang pamerin di aplikasi Nafas. Jadi memang untuk orang yang download aplikasi secara gratis ada akses ke data luar ruangan, dan memang udah bisa membuka direktori bisnis yang udaranya sehat di dalam.
Jadi Jadi misalnya bisa milih. Keren. Betul. Gue usul. Bentar. Oke, Kalau gitu oke. gini aja. Apa yang gue Pertamanya, Iya, ambil. pertamanya Yoter, kapan lu balik lagi? Karena kan dia tinggalnya di Singapura, betul ya? Iya, aku Terus- tinggalnya di Singapura. Terus dia ke Jakarta beberapa kali ada waktunya lah, ada schedule-nya. Pas lagi itu atau bahkan dari Singapura bikin kelas aja, Der. Sebenarnya menarik, Jadi- ya betul. Jadi siapapun bisnis yang tertarik untuk pengenalan bisa masuk dulu di situ. Iya. Ini berarti kok kalau gue lihat ada dua nih Peter. Yang pertama adalah mereka concern sama pasti revenue. Ketika ada masalah di udara, ketika kenyamanan konsumen terganggu, itu pasti problem tuh buat mereka. Jangan-jangan mungkin revenue turun juga gara-gara orang yang berkunjung bener. Restoran, kayak tadi lu bilang ya, China ya cerita lu ya. Jadi lu ke China, padahal sementara si... Restoran dan ini sampingnya cerobong dan itu bersih. Cuman ingin Nah. nunjukin aja ini kami berhasil menjaga. Banyak yang gak nyaman loh ketika masuk ke resto. Nah yang kedua, gue gak tahu nih, lu buka gak Peter? Gue mau membuka peluang buat teman-teman yang mungkin udah punya bisnis atau baru mau buka bisnis, tapi mereka gak mau repot. Contoh B2B, dia jadi reseller, agen, mungkin afiliator atau apapun itu Bisa. bentuknya, dropshipper. Ini alat yang lu punya itu bisa dimainkan. Gini coach, di TikTok data yang gue lihat itu si afiliator ini jutaan banyak sekali itu banyak berangkat dari afiliator ngejualin barang-barang yang tanda kutip mungkin yang gampang, itu elektronik apa segala macamnya, kebutuhan alat-alat konten plus kebutuhan ya di rumah ya hospitality apa segala macam. Nah maksud gue juga ngelihat bahwa peluang ini menarik sekali kalau ada di keranjang kuningnya. Bahkan ini diwajarkan aja bahwa kan sebenarnya kesadaran untuk pengen udara bersih itu kan kalau orang tahu sepenting ini, Iya ya. gue yakin pada iya kok. Dan Iya, kenapa nggak cuman barang? Kalau barang kan lu cuman iya, lu belum tentu tahu ngurusnya. Kalau sama nafas, Ya kita ngobrol lewat Artinya Zoom kan gitu ini kan ya, asik kali ya. artinya kan apa? Artinya udah ada yang ngurusin end to Iya, end-nya. iya. Cuman tinggal lu bantuin aja menceritakan apa sih yang nafas lagi perjuangkan. Terus abis itu ya lu berbagi aja sama nafas Iya. gitu kan. Iya. Bisa, Maksud gue bisa. kita bikin satu kolom yang lebih panjang ngobrolnya, misalnya kayak Zoom gitu. Kita lihat bahwa pengusaha-pengusaha di sini kan pasti melek lah. Mungkin jangan-jangan nggak melulu marketing untuk Pengusaha, content creator, Iya. dikumpulin atau, aja. atau misalnya dipikirkan dari sini. Aku very specifically kepada pengusaha bisnis fitness, gym sama wellness. Oke. Mau nggak mau polusi udara bakal ada. Iya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober itu 6 bulan. Nah, kalau bisnis kalian sebagai health and wellness, udara dalamnya sehat, di saat polusinya tinggi, ya memang menjadi tempat yang orangnya bisa kabur dari luar ke dalam, ke tempat yang dijamin. Iya. Oh asik juga tuh. Saya juga Gue dapat ide. dekat sama Adira itu. Asik Wah. juga tuh kita ajak Gini, kolaborasi. gini. nih. Ayo, Bang Hashtagnya. Ade. Iya. Hashtagnya gini, kabur sini aja. Nggak Wah. bernafas. Kasih solusi Iya. nafas. Ya. Cakep ya. Boleh. Menarik kan? Iya nanti kita Kabur sini aja Iya. ya. Jadi yang Kasih tertarik, solusi anti polusi. iya. Siap. Yang tertarik isi aja nih, kita bikin kayak Iya, iya, semacam apa form, paling nggak ke data dulu yang pengen ngobrol. Nanti kita buat sequence-nya nanti gimana terserah deh, tapi tunjukin ketertarikan lo. Iya. Terus lo punya bisnis apa supaya nanti bisa di follow through. Betul, ada Iya, kan? pengusaha yang memang bisnisnya ini Makanan menjadi udah solusi. jelas, Ya. Setuju tuh, menjadi solusi yang ketika kita masuk sana pun juga sebenarnya ini kita jauh dari apa polusi namanya, udara pollution- gitu. free pollution zone apa? Clean air zone. Clean air zone. Nah, ini kita lihat separah apa. Mungkin beberapa slide next aku bisa kasih lihat memang secara keseluruhan bisa dari rumah apartemen Ya. satu kamar sampai segedung. Semuanya Oke. semuanya kita ngelakukan. Ya itu tuh small businesses, ya kan? Gym, Skyvan. yoga studio, preschool, daycare dan hal-hal seperti itu. Wah itu kita panggil tuh mereka-mereka semua industrinya nih. Bisa dong. Ya ini kita tampilin di Iya. layar ya. Ini kami memanggil buat teman-teman Iya. semua lebih melek lagi gitu loh. Kita ada satu case tadi. Jadi semua datanya masuk ke dalam dashboard seperti ini, di dalam aplikasi semuanya Oke. masuk juga. Dan memang semua alat-alat kita memang ada transmissionnya ya. Jadi everything is connected, right? Udah ada. Jadi gue datanya. dapat dimanapun gue bisa langsung update keadaan sekarang saat ini gimana gitu. Iya, ini Coba aja praktekin. memang di sini ada rumah saya. Ini semuanya sudah Lihat, ada. Aku bisa langsung lihat wah udaranya baik di rumah saya. Aku bisa. ada clean air zone di kantor. Oke. Ini rata-rata AQI-nya 18, artinya bagus. Udara dibersihkan selama hampir 4.000 jam. Secara Sudah otomatis. dibersihkan. Secara otomatis semuanya. Wah keren. Iya. Nggak perlu hire orang dong ya. Dan ini yang menarik.
Karena banyak yang nanya, wah ini boros listrik ya. Pemakaian listriknya sekitar 2 atau 3 ribu per bulan. Rupiah. 3.000 rupiah per bulan. Ya. Ini Jadi- serius ini. Nggak begitu banyak, iya. Oh, Jadi oke. emang no brainer sih. Kalau menurut Iya. gue, let's make it happen. Iya. Wah, Kita seru, bikin, seru. ya. Tolong Di situ- dibuatin di situ- kolom ya. Di situ sudah ada tuh power consumption-nya bisa berapa. Tapi sorry, I just wanted to show the case tadi ya. Nah, ini Oh. before and after-nya seperti ini. Di kondisi yang sama, memang di semua tempat ini sekarang kualitas udaranya masuk ke dalam healthy. Itu gym di Senayan mana tuh, menarik juga tuh. Ini Dekat rumah. Hustle House nama Hustle gymnya. House. Iya, Hustle House. Sama Oh. ini School in Menteng itu Mighty Minds. Di School in Kemang itu kampus Mighty Minds juga. Office in SCBD itu ada di Gedung Ashta. Iya, Asta 8. Iya. Jadi Gedung Hmm. Ashta 8 kalau tidak ada intervensi memang polusi udara dalam ruangannya tinggi. Oh iyalah, itu kan Pantesan dikepung kalau di begitu tuh. gue Iya. kalau di Asta tuh kayak ini, kayak apa? Kayak penduduk asing masuk ke tempat yang Kenapa? bagus banget udah. Enak wanginya kayaknya ya. enak sih. Tapi memang Iya, iya ya. enak Gue banget baru ya di enggak sini loh. ya. Ini gue nggak ada. Kemarin berapa hari? Minggu lalu gue sempat Iya kan? meeting di Asta 8 situ. Iya. Kayak beda ya. Beda. Maksudnya ya. Sedikit. Saya nggak tahu nih kalau ternyata ada begini-beginian deh. Coba next lagi. Nah, ini case tadinya. Ini sekolah Mighty Minds. Next. Jadi sebelumnya begini, tadi datanya dari sekolah TK memang dari sekolah Mighty Minds ini. So next. Oke. Nah, ini pertanyaan tadi. Wah, ini di kelasnya sudah ada air purifier. Ini dari datanya kelihatan. Ini gurunya Ada yang lupa nyalain. lupa nyalain. Dan justru nyalainnya jam 10, bukan jam 8 pagi yang anaknya datang. Iya. Jadi ini sudah ada bukti bahwa di dalam diagnostik yang itu memang Bego. ya air purifiernya ada. Dahsyat ya. Nah, Mereka kayak ngegampangin kali ya air purifier tuh, makanya gak Ya, dinyalain dan dan kita segala macam juga ya. begonya parents kan trusting banget kan. Iya, kita ya udah udah. Tapi- udah ada bendanya gitu. Iya. tapi aku kasih contoh ini menurut saya bukan hal yang bego ya. Karena memang Nggak pernah dilatih juga. bukan nggak pernah dilatih, tapi kualitas udara kita secara tubuh ini nggak gampang feel-nya nggak segampang AC. Kalau kedingin ya. AC kedinginan ya Kayak- kita iya, matiin. Iya, iya. Kalau kepanasan kita nyalain. Bahkan Jadi, gini, kayak yang kalau Hah? kalau rumah lo udah bau durian yang parah banget kan, lu bau apa sih gitu? Lo di situ setengah jam, terus habis itu udah nyantai aja. Gitu. Imun. Iya. Ya kita jadi iya. kayak nggak Kita berasa udah, banget. what- Mesti what- keluar dulu baru masuk lagi. What bad air? Betul. It's air gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau kita next di sini, ya ini sesudahnya. Jadi sesudahnya. Oh, sekolah yang sama. sekolah yang sama. Wih. So next ini Mighty Minds Hang Tua Wow. kelihatannya seperti ini. Oh. Dan kenapa kuning itu weekend kan nggak nyala. Sistemnya Oh, nyala mati iya, iya, secara iya, otomatis. iya. Otomatis. Iya. Wih, sehat loh ini. Si guru Iya. ini udah nggak ada peran lagi ya di Udah sini. nggak harus mikirin. Udara sehat tanpa mikir. Wah, keren. Jadi Iya, tadi. ya dapat reportnya seperti ini. Jadi kita udah bisa report. Ini dari bulan Agustus 2023, Keren. September Let's 2023. make it happen lah. Rata-rata Keren. seminggunya Keren. 63, dalamnya 12. Bah, keren. Let's make it happen. Ini justru tambahan satu apa ya? Gini, ini gue kepikiran gini. Kalau sekolah kan biasanya kan mereka gimana caranya target tiap tahunnya adalah mahasiswa murid-murid baru. Jangan-jangan mungkin gara-gara kayak maaf ya, misalnya kita sebagai orang tua yang pernah gak sih lu ngerasain kayak tiba-tiba gue lagi jelasin ini nggak maksud untuk nyebutin ke mana-mana sekolah-sekolahnya, tapi memang ini apa adanya gue dapet cerita. Saat itu batuk-batuk semua. Iya. Ya kan? Kan muter-muter di dalam kan udaranya kan. Betul. Saat ini radang-radang semua, kayak begitu-begitu lah kurang lebih. Pilek-pilek semua. Maksud gue sempat mikir gitu sama istri gue, nih gimana ya? Padahal dalamnya tuh ada ininya, ada alatnya apa segala macamnya. Kalau solusinya udah ada, menurut gue tinggal tanggung jawab lo mau ngapain dari solusi yang ada. Betul. So kalau lo misalnya nonton percakapan ini, hal yang bisa lo lakukan daftar. Atau kalau lo merasa ada orang yang butuh tahu ini, di forward ke dia. Iya. Ya kan? Dari situ supaya obrolan lebih lanjut bisa dilakukan. Dan Karena menurut gue cakep gini, tuh. ini baik kok. Baik yang akan Iya, iya. mendatangkan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Dan di lagi. bisnis, mau sekolah, mau rumah sakit, mau tempat gym apa segala macam, ini untuk
naikin value berkali-kali lipat loh kalau dengan kondisi begini. Bayangin ketika lu mau nge-gym di tempat itu, lu mau sekolah di tempat itu, gue sebagai orang tua murid sih kayak agak mikir ya kalau ketika ada denger cerita kayak ini anak-anak jadi pada gampang sakit di ruangan apa segala macam. Enggak kok, kita pakai air purifier kok. Sebentar, yang mana dulu nih? Bener nggak dijagain? Bener nggak ada pencucian rutin apa segala macamnya? Jadi kalau untuk teman-teman yang ada anak di sekolah, pertanyaannya bukan apakah ada air purifiernya, tapi mana datanya. Oh iya, karena percuma nyala pun juga bisa jadi masalah ya. Betul. Kalau misalnya nggak rutin dibersihin gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang filternya bisa kotor banget, dan kalau filternya kotor banget ya Kos lagi keluar biaya. bukan kos yang keluar, tapi memang performanya kurang bagus. Jadi udaranya nggak bersih. Oke. Mungkin nyala tapi nggak bersih. Kalau gue langganan nafas itu gue mikirin nambah-nambah ganti-ganti lagi biaya lagi nggak? Langganan Enggak, udah semuanya udah. Ini Nggak ada semuanya udah capex. termasuk Nggak ada capex, sampai OPEX. Jadi, dua atau 3 kali ganti filter per tahun. Jadi semuanya teratur. Oh oke. Mau deh. Udah Cakep ya. Mau nggak dong. harus mikirin. Iya. Segera nih. Dan iya, ini adalah sesuatu yang Ini udah April loh. Dan naikin daya beli sekolah juga Ini pas pasti. loh, momennya April nih. Kan udah mau masuk kemarau kan. sebentar Dan lagi ajaran mau- baru sekolah Iya. juga. Betul. Kalau untuk sekolah ya, ajaran baru ini buat daya jual juga buat sekolah, bahwa sekolah kita sehat, bersih. Betul. Iya. Dan di direktorinya Nafas itu udah kelihatan sekolah apa yang ikut. Mau kita lihat nggak? Oh, boleh dong. Ini. Waduh, Nah, ini langsung. pertempuran sekolah jadi makin panas nih. Langsung. Kelihatan. Ya, Sebut ada aja coba. Dan Islamic. kalau sekolah lo nggak ada di sini, ya artinya forward ke kepala sekolahnya, ke pemilik. Coba kita Gimana denger ya. Iya. Ini bisa Nah, mana. bisa berpindah haluan nih kalau tadi mau Iya. daftarin sekolah ini jadinya ke sini nih. Coba, yang pertama. Ya, yang pertama ini ada Islamic Village School di Tangerang, Banten. Oh, tahu gue. iShine Kelapa Gading, Green Montessori School di Pancoran, Hay Schools itu school yang Finlandia di Oh. Kebayoran Lama. Oke. Ada Kinderfund Preschool, ada New Zealand School, ada iSmile Permata Hijau. Cikal ada nggak Cikal? Belum. Oke, nah tuh Iya. Cikal tuh ya. Alwildan Sekolah ada anak nggak? gue. Alwildan International Islamic School Alwildan. Belum. Tuh. Belum. SMP. Ustadz, coba dong pasang dong anak saya nih masalahnya. Maaf ya Ustadz, kita nggak mau suzon nih, mohon maaf nih. Iya. Tapi kan kita deg-degan begitu pulang ke rumah, kok kenapa tiba-tiba batuk ya? Iya. Tiba-tiba kayak sesek apa gimana? Takutnya mungkin nafasnya Ini gimana tuntutan ya? kita sebagai orang tua loh. Iya dong, coba Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, saya WhatsApp ya abis ini ya. Sama apa namanya international school tergede yang ikut itu Singapore Intercultural School. Justru sekolah dari Singapura yang sekarang Jeruk kita 12 kampus kita pasang. Wow. Waduh, ini kita jangan mau kalah. Tapi rata-rata kayak gitu-gitu yang melek yang sorry ya, kayak bule-bule gitu ya, pada concern banget ya. Enggak, maksudnya Bule-bule iya, maksudnya kita Betawi. Indonesia jangan mau kalah kayak Iya. Singapura, apalagi tadi New Zealand, kayak gitu-gitu. Indonesia agak Nah, percaya dong, ini please, gue tentang cuma ingin kesehatan nih. mempertegas ya. Jangan bilang kalau gitu, kalau lo sakit tuh takdir. Lawang yang ada kayak begini aja lo Iya. nggak ngapa-ngapain, ikhtiar lo mana? Ini Iya. bagian dari ikhtiar nih. Iya. Ya. Waduh. Jadi kita tuntasin takdir kita deh di sini. Dan Iya. dan jangan cuma ngobrolin sekolah juga. Memang ada satu, ini udah masuk one layer down ya. Di Harvard Public School of Health ada satu institut namanya Healthy Buildings Institute. Di situ ada satu profesor yang dia sudah bertahun-tahun Ngurusin ini. ngurusin ini. Puluhan tahun, sampai pas COVID dia jadi advisor yang paling terkenal Disegani, di US. Dan menurut studinya dia, memang ada dampaknya polusi udara di dalam ruangan atas produktivitas di kantor. Oke. Dan adanya filtrasi udara dan adanya udara bersih itu memang berdampak kepada produktivitas, kepada strategi, kepada decision making, hal-hal seperti itu. Nah, Gampang kalut sih lo. ini dan hal yang lebih menarik di situ, turnamen catur itu semuanya dijalankan di kamar yang polusi udaranya nggak ada sama sekali. Karena itu pengaruh PM 2.5 yang ada sedikit di atas yang 3, 4, 5 ini memang pengaruh kepada Kejernihan Iya, berpikir. kenyamanan, dan kefokusan ya. kefokusan. So the study is ini study dari MIT. Di dalam kamar yang polusi udaranya tinggi, memang pemain catur itu they make more mistakes.
oh jangan-jangan target kemarin kita yang belum tercapai gara-gara gue mikirin marketing plan-nya di kamar gue kali ya. Iya, Lo bisa bikin dong. juga di sini kalau gitu. Iya, Iya. harusnya dicari udah Berapa seger nih. sekarang berapa? Cakep Bentar ini nih. lagi Iya, nggak apa sambil disetting ya. Iya. Ya Pak. Oh iya, tolong dong anak saya pengen nafasnya bagus dikasih nafas yang bener dong. Yes. Kepala sekolah, Lanjut ya. kepala sekolah. Ya, Jadi memang di kantor kalau kita ngomongin kayak benefit di kantor, right? Kadang-kadang pas kita ngobrol sama pebisnis, benefit di kantor memang kalau dikasih misalnya gym membership itu utilization rate-nya 10%, 15%. Kalau udara di kantor utilization rate-nya 100% kan. Semuanya pakai setiap hari. oh iya. Jadi ya kalau memang kita mau menjadikan lingkungan WFO yang bagus dan yang sehat, apalagi kalau di dalam kondisi polusi udara yang tinggi, Ini kita udara mau ada work from office, ya kita pastiin kantornya sehat. Ada beberapa gedung yang sudah bagus juga, Pacific Century Place itu mereka dari awal membangun. Kita dari nafasnya datanya itu gila banget. Luar PM 2.5-nya 100, 120, dalamnya 1. Karena dari awal itu dibangun. Terus lo kayak masuk ke tempat alien gitu. Iya, Semuanya betul. masih bening-bening, sementara kita kayak busuk banget di luar lagi naik motor gitu. kita menjadi pengganggu dia ya. Udah, Iya. kalau alien kayak begini kita setuju, nanti kita Ya, nanti kita sambung bahas lagi lagi ya. ya. Ya, Terus ya, tinggal ya. dilihat kawan-kawan yang mau terlibat karena Cek ada aja di peluang bawah. bisnis juga Ya, di ya, sini. ya. Di samping Oke. juga saling membantu satu sama lain. Karena memang Coach Rene dan Peter Yotter sudah membawa informasi yang luar biasa. Saya mau berikan apresiasi yang sedalam-dalam ini. Ini persembahan dari Dapur Coklat untuk menemani masa-masa buka puasanya di rumah atau menghadapi atau bentar lagi Ini menuju buat ke kita Lebaran. nih. Iya dong. Alhamdulillah. Mantap. Dapur Coklat. Sengaja. Hebat. Tuh, keren kan? Mana? Ada lagi nih. Semuanya berarti ya? Ini juga nih. Dapat juga. Hah? Ada dua. Sini. Betul. Ini satu. Tambahin lagi. Ini bener. Gini. Wih. Wes. Satu-satu. Jadi yang bener yang mana nih? Ini ya. Oh ini yang kokoh. Nah, tuh. Makasih ya Dapur kan? Coklat. Makasih banyak. Makasih Mbak Ei yang punya namanya Mbak Ei. Gue kenal Oh banget. baik. Jadi Dapur Coklat ini adalah tersedia beraneka hampers dan coklat collection edisi spesial Ramadan mulai dari Rp12.000 aja coy. Tersedia berbagai macam ukuran jadi bisa disesuaikan dengan budget kantongmu. Mantap ya. Informasi lebih lanjut kunjungin aja nih untuk pesannya, persiapan buat hampers apa segala macam gitu ya. Ini Instagramnya di @dapurcoklat. Dapur Coklat, all about chocolate and cakes. Mantap. Terima kasih Dapur Coklat. Coach kasih solusi.